Nomor 2, transaksi yang dipilih dari jurnal June Fieldman. Pialang investasi adalah disajikan di bawah ini. Instruksi posting transaksi ke T-account. 2. Buatlah neraca saldo pada tanggal 31 Agustus 2017. Nah, pertama dibuat general ledger-nya tanggal 1 sampai tanggal 31. Di tanggal 1 setelah dari jurnal di atas, terus disalin ke general ledger, ke akun buku besarnya. Di sini kita isi semuanya, lalu dirincikan, dipisahkan seperti ini. Dan untuk yang tanggal 1 lalu tanggal 10 seperti ini, debitnya 2.600, kredit juga 2.600. Terus di tanggal 12 juga kita isikan sampai tanggal 31. Nah, untuk nomor referensinya di sini saya belum mencarikan nomor referensinya. Oke. Kemudian untuk akun apa nih ya? Sederhana. Ya, akun sederhananya. Jadi saldo terakhir 5.000 saldo pertamanya, saldo akhirnya 6.600. Ini ada neraca saldo yang mana kita isikan semuanya, cash or net capital sampai semuanya. Yang kredit ini dimerahkan, ini untuk persamaan, analisis persamaan, perbandingan yang mana berakhir dengan jumlah yang sama. Debitnya memperoleh $5.200, kreditnya juga $5.200. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore Bu, saya mau menjelaskan soal nomor 1 bagian yang A. Di tabel yang nomor 1 itu terdapat saldo awal cash sebesar 15.000. Nomor 2, terjadi penurunan cash sebesar 2.000 yang disebabkan penambahan equipment sebesar 5.000 yang dibeli secara kredit, sehingga menambah hutang perusahaan sebesar 3.000. Terus yang ketiga, di tabel terjadi penurunan cash sebesar 750 yang disebabkan adanya penambahan suplai yang dibeli secara tunai. Selanjutnya 4, ada penambahan revenue sebesar 8.500 yang disebabkan adanya penurunan account receivable sebesar 3.900 sehingga menambah pula cash sebesar 4.600. Yang kelima, ada penurunan account payable dan pengurangan cash yang disebabkan adanya pembayaran hutang sebesar 1.500. 6, terjadi penurunan cash yang disebabkan pengurangan owner drawing sejumlah 2.000. Selanjutnya, pembayaran biaya sewa secara tunai yang menyebabkan penurunan cash sebesar 650. Yang ke-8, terdapat penambahan cash yang disebabkan karena adanya pembayaran account receivable sebesar 450. Yang 9, adanya pengurangan cash sebesar 4.800 karena
ada pembayaran biaya upah dan gaji karyawan. Terus yang 10, terdapat pembayaran biaya utility secara kredit sehingga mengakibatkan penambahan account payable sebesar 400. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zikra Anissa. Saya ingin mempresentasikan jawaban dari kuis 1 pertemuan keempat. Saya akan mempresentasikan nomor 1, analisis transaksi yang dilakukan oleh Atur, publik bersertifikat akuntansi dari untuk bulan Agustus ditunjukkan di bawah ini. Biaya sewanya $650, $4.800 untuk gaji dan upah, dan $400 untuk utilitas. Nah, instruksi, jelaskan setiap transaksi kenaikan dan penurunan dari akun analisis yang terjadi selama bulan tersebut. B. Jurnallah setiap transaksi. Yang A, analisis keuangan pada 31 Agustus 2017 tanggal 1 terdapat saldo awal cash sebesar $15.000. Tanggal 2 terjadi penurunan cash sebesar $2.000 yang disebabkan adanya penambahan equipment sebesar $5.000 yang dibeli secara kredit, sehingga menambah pula hutang perusahaan sebesar $3.000. Selanjutnya terjadi penurunan cash sebesar $750 yang disebabkan adanya penambahan supplies yang dibeli secara tunai. Ada penambahan revenue sebesar $8.500 yang disebabkan adanya penurunan account receivable sebesar $3.900 sehingga menambah pula cash sebesar $4.600. Tanggal 5 ada penurunan account payable dan pengurasan cash yang disebabkan adanya pembayaran hutang sebesar $1.500. Terjadi penurunan cash yang disebabkan pengurangan owner drawing sejumlah $2.000. Pembayaran biaya sewa secara tunai yang menyebabkan penurunan cash sebesar $650. Terdapat penambahan cash yang disebabkan karena adanya pembayaran account receivable sebesar $450. Tanggal 9 ada pengurangan cash sebesar $4.800 karena ada pembayaran biaya upah dan gaji karyawan. Tanggal 10 terdapat pembayaran biaya utility secara kredit sehingga mengakibatkan penambahan account payable sebesar $400. Analisisnya saya bikin seperti ini dari nomor 1 dari 1 sampai 10. Selanjutnya jurnal umum yang dibuat dari tanggal 1 sampai tanggal 10, keterangan transaksi, terus debitnya ada kredit seperti ini. Untuk nomor 1 kuis 1 pengantar akuntansi, saya rasa mahasiswa cukup mengerti, cuman saya akan membahas mengenai pembahasan nomor 2 kuis akuntansi 1. Pertama, pertanyaannya adalah posting transaksi ke T-account. Yang dimaksud T-account adalah buku besar yang seperti ini. Ini disebut dengan T-account karena berbentuk seperti T. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang sudah dibahas sama teman sebelumnya di pembahasan nomor 2,
Itu adalah bentuk dari buku besar sederhana, bukan T-account. Nah, kita akan memasukkan kas tanggal 1 di debit. Kita tulis di sini tanggal 1 Agustus. Di debit sebesar 5.000. Dan owner capital atau modal pemegang saham tanggal 1, kita geser dulu ini. Satu Agustus 1 Agustus sebesar 5.000. Kemudian transaksi tanggal 10 Agustus kas 2.600. Ini atas pendapatan. Tadi yang pertama atas modal. Kas tanggal 10 Agustus sebesar 2.600. Ini atas pendapatan jasa. Pada pendapatan jasa atau kita biasa sebut dengan service revenue. Tanggalnya kita tinggal pindahin, copy, paste di kredit. Setelah itu peralatan tanggal 12, masuk ke peralatan tanggal 12 sebesar 5.000. Nah, pada tanggal 12 Agustus ini pembelian peralatan dibayar dengan uang sebesar 2.300 dan hutang wesel sebesar 2.700. Jadi ada 3 akun yang terkait. Yang pertama itu kita jurnal kasnya peralatannya dulu sebesar 5.000 bertambah. Setelah itu kas yang dibayarkan berkurang tanggal 12. Berkurangnya berapa? Berkurang sebesar 2.300 kurang 2.300. Terus notes payable atau hutang weselnya sebesar 2.700 di kredit. Masuk ke tanggal 25. 25 ini atas apa? Atas tagihan ke pelanggan. Tagihan dikirimkan ke pelanggan pada tanggal 25. Karena ini baru tagihan, maka kita akan mencatat pendapatan. Karena belum ada uang yang dibayarkan, maka kita mencatatnya sebagai piutang pada pendapatan. Piutangnya tanggal 25 Agustus di debit sebesar 1.700.
Setelah itu pada apa? Pada pendapatan jasa. Pendapatan jasa di kredit. Transaksi terakhir tanggal 31 Agustus terkait dengan penerimaan atas piutang. Kasnya bertambah sebesar tanggal 31 Agustus. Kas bertambah sebesar 900. Nah, pada piutangnya berkurang sebesar 900. Piutang berkurang di mana? Di kredit. Ini tinggal kita jumlahkan. Jadi saldonya untuk kas sebesar 6.200. Untuk piutang 800. Peralatan 5.000. Utang wesel 2.700. Modal pemilik 5.000. Pendapatan jasanya setelah itu kita disuruh membuat neraca saldo. Nah, dalam membuat neraca saldo itu harus urut. Yang pertama itu harus aset, kedua hutang, ketiga modal, keempat pendapatan, dan yang kelima beban. Seperti yang kita pelajari pada bab sebelumnya, yaitu persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan hutang ditambah modal. Nah, modal itu kan di bawahnya nanti dijelaskan lagi. Ada pendapatan yang menambah modal, ada juga beban yang mengurangi modal pemilik. Jadi kita harus mengurutkan, nggak bisa pertama kas, kedua modal pemilik, terus pendapatan jasa, nggak boleh seperti itu. Kita harus urut sesuai dengan ketentuan persamaan dasar akuntansi. Jadi yang pertama kita tinggal pindahin aja semuanya. Ini udah masing-masing urut. Kita tulis PT-nya apa? Pialang investasi. Neraca saldo per 31 Agustus, taruhlah 2017 ya. 2017. Ini adalah nama perusahaannya. Yang kedua adalah nama laporannya neraca saldo. Yang ketiga adalah per 31
Agustus. Artinya ini adalah gambaran saldo yang menunjukkan saldo masing-masing akun pada tanggal 31 Agustus. Kita pindahin agak ke sini aja. DR, debit, CR, kredit. Kita masukin. Untuk kasnya berapa saldo akhirnya? Saldo akhirnya di debit sebesar 6.200. Kemudian piutangnya di debit 800. Kemudian peralatan di debit 5.000. Hutang wesel di kredit sebesar berapa? 2.700. Kemudian modal pemilik 5.000 di kredit, dan pendapatan jasa di kredit sebesar 4.300. Balance. Sebut dengan total ya. Totalnya berapa? Jadi debit dan kredit totalnya 12.000.